Bendol kalau wewe, ayo pulang nak. Saya tak mau pulang. Saya sudah memutuskan pergi dari rumah. Minggat. Nggak tahu mau kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya tak mau lagi terus-menerus disalahkan. Mereka pikir saya ini masih anak kecil. Biar saja mereka menyangka saya hilang diculik genderuwo. Saya nggak takut sama hantu. Jangankan genderuwo atau kalong wewe, sama pocong saya juga nggak takut. Menurut saya, pocong itu hantu yang lucu. Jalannya meloncat-loncat. Hah, lucu kan? Juga kuntilanak. Saya nggak takut sama kuntilanak. Ketawa kuntilanak itu malah bikin geli. Hihihihihi. Saya bukan penakut. Tapi kok sepertinya ada kuntilanak beneran ya. Rasanya seperti uji nyali. Saya tahu ini tidak akan mudah. Pergi dari rumah berarti kehilangan semua kenyamanan yang selama ini saya dapatkan. Saya merasa selama ini saya justru menjadi lembek dan manja karena hidup saya terlalu nyaman. Saya ingin tantangan, karena itulah saya memberontak. Di sekolah kita diajari agar punya moral yang baik. Tapi kenyataannya, lihat itu, para politisi yang suka korupsi. Apa itu bermoral? Kita dididik untuk taat hukum dan aturan. Tapi para pejabat kita malah seringkali mempermainkan aturan. Hukum hanya jadi alat kekuasaan. Saya bosan dengan semua itu. Saya gak bisa diam. Saya harus melawan. Saya siap menerima resiko paling pahit. Bahkan bila saya dikeluarkan dari sekolah. Ini pilihan. Belajar tidak hanya di sekolah. Kehidupan ini justru sekolah sesungguhnya. Banyak tokoh besar juga gagal sekolah. Yang penting kita harus rajin baca buku. Harus baca, 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 dan baca. Membaca membuat saya terbebas dari kerangkeng. Membaca membuat saya berani menantang dunia. Saya kan lawan semua kebobrokan. Sebagai pemuda, saya tak bisa membiarkan semua kesewenang-wenangan. Kita harus melawan, seperti para pemuda zaman dahulu berani melawan penjajahan. Ingat, para pemuda zaman dahulu berhasil dengan Sumpah Pemuda. Masa sekarang kita hanya bisa berani sumpah pocong? Enggak deh. Anak muda itu harus jadi agen perubahan. Jangan hanya sibuk jadi agen pulsa. Saya selalu kagum dengan tokoh-tokoh besar dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs. Saya ingin mengguncang dunia seperti mereka. Saya jadi ingat pidato Bung Karno yang selalu berapi-api. Ingat, Bung Karno pernah berkata, "Beri saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia." Kenapa 10 pemuda? Karena kalau 11 nanti jadi kesebelasan sepak bola. Kalah melulu kayak PSSI. Sebagai anak muda, kita harus bangkit. Jangan patah semangat, apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe rantas, malang-malang kutu. Korupsi harus kita berantas, koruptor harus kita gantung. Sekali lagi, rawe-rawe rantas, malang-malang, Mojokerto, Situbondo, Surabaya. Loh kok malah kayak jadi kernet bus? Kadang saya heran, kenapa anak muda seperti saya selalu disalahkan, dianggap suka bikin masalah, suka ribut. Loh, bukannya para politisi itu juga selalu ribut?
Lihat itu, sidang-sidang di parlemen yang selalu gaduh, selalu berdebat dan beda pendapat. Sepertinya yang namanya anggota dewan itu boleh beda pendapat, asal jangan beda pendapatan. Makanya, jangan selalu menyudutkan saya. Jangan mencap saya sebagai pemberontak yang hanya bikin onar. Saya hanya bosan dengan keadaan yang serba munafik. Saya ingin jujur. Orang jujur sekarang langka di negeri ini. Apa susahnya sih menjadi jujur? Susah mencari orang jujur, lebih gampang mencari jujur kacang hijau. Wah, itu sih bubur. Terus terang, saya nggak terlalu suka bubur. Saya lebih suka bibir. Saya jadi ingat cewek yang diam-diam saya taksir. Saya jadi kangen padanya. Wajahnya bagai langit bersih tanpa jerawat. Senyumnya bagai pagi yang muncul di jendela. Saya pernah menembaknya dengan puisi, seperti Rangga mengirimkan puisi buat cinta. Kadang-kadang saya suka membayangkan kalau saya ini memang seganteng Rangga. Ya 11-12 lah, beda tipis. Rangga ibarat jam 11 siang, saya jam 12 malam. Ngomong-ngomong soal jam, sepertinya ini sudah larut malam. Saya mesti tidur. Pemberontak juga butuh istirahat kan? Mesti tidur di mana ya? Banyak nyamuk. Oh, pusing. Beda jauh sama kamar saya yang ber-AC. Pengen kencing lagi. Anak ibu, kenapa saya takut seperti ini? Baru saja terpejam, sudah dihantui ibu burung. Duh, ini benar-benar di luar bayangan saya. Mungkin saya terbawa emosi. Mungkin saya belum benar-benar siap. Ternyata tak gampang jadi pemberontak. Ketakutan terbesar bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Tak cukup hanya keberanian. Mungkin saya harus pulang. Bu, Afif